Saya berasal dari SDN Kartini 1, kelas 4. Saya akan membawakan cerita dongeng yang berjudul Si Langli. Dahulu kala di sebuah desa hiduplah 7 gadis kakak beradik yang telah yatim piatu. Mereka semuanya cantik-cantik, rambutnya panjang, kulitnya pun putih bersih. Tapi dari ke-7 gadis itu, si bungsulah yang paling cantik dan baik hati. Namanya Nyi Bungsu Rarang. Ia tidak disukai ke-6 kakaknya karena mereka iri dan dengki pada kecantikan adiknya itu. Suatu hari mereka bekerja menumbuk padi. Nyi Bungsu paling cepat kerjanya. Tiba-tiba semua kakaknya minta Nyi Bungsu menumbuk padi mereka. Ketika sampai sore, Nyi Bungsu belum selesai menumbuk padi. Ia digerutu. "Mana berasku? Kerjamu lambat sekali." Nyi Bungsu menjawab, "Kakak, aku telah berusaha. Bila kau tidak memperoleh upah dari berasmu, ambillah berasku ini." Mendengar Nyi Bungsu berkata seperti itu, beras Nyi Bungsu diambil semua. Nyi Bungsu lemas seketika, hatinya sedih. Maka ia pergi ke tepian kolam. Ia menelungkup di atas batu, menangis terseduh-seduh. Rambutnya yang panjang terjuntai ke air. Alam pun ikut bersedih. Mendadak air beriak, "Nyi Bungsu, lihatlah aku." Ada ikan muncul di air. "Wahai ikan kecil, kau memanggilku?" tanya Nyi Bungsu. "Ujung rambutmu menggelitik perutku. Mengapa kau menangis? Adakah yang mengganggumu?" Seketika Nyi Bungsu dijulurkannya tangan ke kolam. "Ikan kecilku, siapa namamu?" "Namaku Langli. Aku bagian dari alam. Alam bersaksi, kau paling cantik dan baik hati. Tapi nasibmu sungguh malang. Kau selalu dizalimin." Ikan emas yang bisa bicara itu pun pergi. Kini Nyi Bungsu punya sahabat baru. Setiap hari ia bekerja makin cepat dan riang gembira. Ia ingin segera membuat bubur malungkut dan diwadahinya dengan takir. Dibawanya bubur itu ke kolam dan ditebarkannya. Ia menjulurkan rambutnya. Nyi Bungsu bernyanyi memanggil si Langli. "Langli, Langli, kemarilah kemari. Ku bawakan bubur malungkut untukmu. Ditumbuk dengan aluh, diwadahi nampan emas." Si Langli muncul melahap bubur itu. Ikan itu semakin lama
ada. Ia langsung ke rumah kakaknya. Di depan rumah kakak pertamanya terdengar gelak tawa. Hahaha. Nyi Bungsu bertanya, "Kau apakah si Langli?" Mereka menjawab, "Siapa si Langli? Kami belum pernah mendengarnya." Nyi Bungsu menuju tempat sampah. Ia menemukan si Langli tinggal tulang. Nyi Bungsu menangis. Ia mengambil tulang itu, membelainya sambil bernyanyi. "Tidurlah Langli, tidurlah sayang, tidurlah dengan tenang." Nyi Bungsu membawa pulang tulang si Langli, memandikannya, membungkusnya dengan kain putih, lalu dikubur. Setiap hari ia menaburkan bunga di kuburan si Langli. Air mata menetes membasahi tanah. Keajaiban terjadi. Dari tanah itu tumbuh pohon kecil. Sirip daun dan warnanya mirip si Langli. Nyi Bungsu baru sadar si Langli masih setia menemaninya. Saat pohon itu tumbuh besar, buahnya bersinar seperti mutiara, bening bagai tetesan air mata. Buah itu lezat dan berkhasiat. Daunnya berdenting merdu saat diterpa angin. Keenam kakak Nyi Bungsu tak berani mendekat. Mereka merasa bersalah telah memasak si Langli. Suatu hari sehelai daun jatuh dan terbang sampai di sebuah kerajaan. Daun itu jatuh di telapak tangan putra mahkota, namanya Pangeran Anom. Ia akan diangkat menjadi raja, tetapi ia belum menemukan istri. Dengan syarat harus segera beristri. Telapak tangan putra mahkota, namanya Pangeran Anom. Ia akan diangkat menjadi raja, tetapi ia belum menemukan istri. Dengan syarat harus segera beristri, tetapi ia belum menemukan istri idaman, yakni putri bermahkota daun emas yang ditemuinya dalam mimpi. Mendapatkan daun itu, Pangeran bertekad mencari sang putri. Ia meninggalkan istananya, menyamar menjadi sang pengelana. Setiba di sebuah desa, Pangeran melihat tumbuhan si Langli yang daunnya berdenting merdu, buahnya terlihat lezat. Kedatangan pengelana perkasa itu membuat kaget keenam kakak Nyi Bungsu. Mereka segera berdandan, lalu mendekatinya. Pangeran lalu bertanya, "Wahai gadis yang baik, bolehkah aku minta buah pohon ini?" Mereka berebut hendak memetik buah itu, tetapi buah tak tersentuh. Angin selalu menjauhkan dahannya dari tangan kakak Nyi Bungsu. Saat Nyi Bungsu datang, Pangeran seperti melihat putri dalam mimpinya. Pangeran lalu bertanya, "Wahai gadis jelita, bolehkah ku tahu namamu?" Pipi Nyi Bungsu memerah karena tersipu malu. "Nama hamba Nyi Bungsu Rarang." "Siapakah tuan?" Pangeran lalu menjawab, "Aku hanya seorang pengelana. Dapatkah kau petikan buah itu untukku?" Nyi Bungsu tersenyum
Tiba-tiba pangeran lalu bertanya, "Nyi Bungsu, maukah kau jadi istriku?" Meski juga menaruh hati, Nyi Bungsu menolak lamaran itu karena terlalu cepat. Pangeran lalu bertitah, "Nyi Bungsu, aku calon rajamu. Kuperintahkan kau segera berdandan." Lalu mendekatinya. Pangeran lalu bertanya, "Wahai gadis yang baik, bolehkah ku minta buah pohon ini?" Mereka berebut hendak memetik buah itu, tetapi buah tak tersentuh. Angin selalu menjauhkan dahannya dari tangan kakak Nyi Bungsu. Saat Nyi Bungsu datang, pangeran seperti melihat putri dalam mimpinya. Pangeran lalu bertanya, "Wahai gadis jelita, bolehkah ku tahu namamu?" Pipi Nyi Bungsu memerah karena tersipu malu. "Nama hamba Nyi Bungsu Rarang." "Siapakah tuan?" Pangeran lalu menjawab, "Aku hanya seorang pengelana. Dapatkah kau petikan buah itu untukku?" Nyi Bungsu tersenyum. Ia mengulurkan tangannya. Anehnya, angin bertiup merundukkan dahannya sehingga mudah dipetik. Tiba-tiba pangeran lalu bertanya, "Nyi Bungsu, maukah kau jadi istriku?" Meski juga menaruh hati, Nyi Bungsu menolak lamaran itu karena terlalu cepat. Pangeran lalu bertitah, "Nyi Bungsu, aku calon rajamu. Kuperintahkan kau jadi istriku." Zaman dulu perintah raja tak boleh ditolak. Nyi Bungsu tak menduga pengelana di depannya adalah sang putra mahkota. Nyi Bungsu lalu menyembah, "Ampun pangeran, menolak hamba tak bijak, menerima hamba tak layak." Akhirnya dengan bahagia Nyi Bungsu diboyong ke istana. Dahan pohon silangli pun ikut dibawa untuk ditanam di istana. Demikianlah dongeng yang dapat saya ceritakan. Ingat ya teman-teman, sifat iri dan dengki tidak boleh ditiru, karena itu adalah sifat yang sangat tidak terpuji. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.